6 Desember 2021 dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, 1 Petrus 1 ayat 22. Dengan subtema Inas Resort HKBP Pekanbaru bersama mewujudkan cinta kasih Kristus dengan sehatian sebagai saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau malam ini merupakan perayaan Natal Inas Resort HKBP Pekanbaru tetap bangkit sehingga mengalami pemulihan dari masalah kehidupan akibat wabah virus corona. Ketika prosesi akan berjalan memasuki gereja akan membawa salib. Salib adalah sebagai bentuk karya penyelamatan Allah dalam hidup kita manusia dan juga melambangkan air kehidupan yang Tuhan berikan bagi semua manusia, dan juga lilin. Lilin adalah terang Kristus. Kristus itu terang melalui Alkitab. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Biarlah pada malam ini, acara perayaan Natal ini, kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dan kita boleh bersama-sama bersyukur menyambut Sang Yesus Kristus telah turun bagi kita semua. Sambutlah Rajamu. Jemaat kami persilakan duduk. Salib. Au dodalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Dang adong nasahat tuamai, ia somarkite sian ahu. Atong hamu akadongan, naeng maadong dihita hiras ni roha, asa bongot hita di bagasan habadion ni hukatai. Lilin Audo panondang portibion naso tupa mardalan moloso manghiuton au di ibana do panondang hanguluan atong marpangrange mahita songon anak hatiuron unang marsaor tu ulaon naholom naso adong parbuena tagonan ma tapicang akan nasongoni. Ae ahudod mual hanguluan
alay namang inom aek silihonokki tupadoi rodi saleleng nilelenga. Alay yang go ay silihonokki gabay mual doi di bagasan ibana na mabaor sahat rodi hangoluan si saleleng ileleng na. Unang masipanganon dohot si inumon na laho salpui talului alay namian rodi saleleng lelenga ay lehonon ni Tuhan Yesus Kristus sido. Anggur. Audo hau anggur na tutu. Hamudo ratingi. Namian di bagasan au, jala au di bagasan ibana. Ima namar parwehon na gudang. Atong mian mahita di bagasan hatana. Asal magodang hita di bagasan haporsial. Hahulongan di debatado namian di bagasan hadiuron. Jala debata di bagasan hita. Alkitab di bulanai nungadong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata di bulanai di bagasan hatai do hangoluan jala hangoluan ido panondang ajol maun gabe si ulah hatai mahita unang holan si panangi-nangi. Betapa kita patut bersyukur karena Yesus sudah hadir di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kurang lagi, oleh karena itu nyatakanlah sukacita dengan bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1, Dunia Gemar. Soraklah Rajamu, sambutlah hatimu kepadanya. Bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Kata sambutan. Kami mengundang kata sambutan dari Panitia Natal kepada Ibu Nyonya Sintua S. Nababan Boru Hutajulu. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom, selamat Advent bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat dan anugerahnya kita bisa dapat hadir di tempat ini dalam rangka merayakan
Natal Ina HKBP Seresot Pekanbaru. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Belhem Rimen Sitompul dan Inang. Yang kami hormati Amang Pendeta Bakti Situmorang sebagai pelaksana tugas Pendeta Resort dan Inang. Yang kami hormati Amang Inang Pangula Nago Seresot HKBP Pekanbaru. Yang kami hormati Inang Bibelfro, Inang Mas Rio Sinaga sebagai koordinator Ina Seresot HKBP Pekanbaru. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Pekanbaru Kota. Yang kami hormati Amang Inang Bestur HKBP Seresot Pekanbaru. Serta yang kami hormati ibu-ibu dan semua undangan yang hadir pada saat ini. Kami juga bersyukur buat semua kita yang hadir yang bisa datang pada saat ini. Patut kita bersyukur dengan situasi pandemi yang sudah semakin mereda pada saat ini, sehingga kita bisa merayakan Natal pada hari ini. Pandemi COVID yang telah mengubah kehidupan kita dan membatasi kegiatan kita dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita kehilangan kesempatan bertemu keluarga dan sahabat, dan kita tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dan juga keadaan ekonomi kita terganggu, ada yang kehilangan pekerjaan, dan bahkan juga ada yang kehilangan keluarga. Pandemi COVID-19 ini juga membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa melihat kebesaran dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa berkumpul dengan keluarga lebih dekat dan saling mengenal satu dengan yang lain. Namun selama pandemi ini, kegiatan Ina Resort tidak dapat semuanya terlaksana. Mulai dari Mei tahun 2020 seperti ibadah bulanan dan lainnya. Namun kegiatan sosial tetap dijalani dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tema Natal kita saat ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, 1 Petrus 1 ayat 22, subtema, hendaknya Ina Seresot HKBP Pekanbaru bersama mewujudkan cinta kasih Kristus dengan kesehatian sebagai saudara. Sesuai tema ini, kami panitia memberikan bakti Natal kepada keluarga-keluarga prasejahtera yang dipilih dari masing-masing huria oleh huria tersebut dengan utusan 3 keluarga per huria. Harapan kami ke depannya kita bisa memberikan lebih banyak lagi daripada saat ini. Dana bakti Natal ini tersedia adalah berkat spontanitas dari semua ibu-ibu pengurus Ina Resort. Semuanya itu diberikan dengan hati yang tulus ikhlas dan dalam kebersamaan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang telah memberikan dukungan untuk bakti Natal tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua yang ikut ambil bagian dalam perayaan Pesta Natal Inas Resort ini. Kami berterima kasih kepada semua pengelola Nagok Tiki HKBP Resort Pekanbaru. Kami berterima kasih kepada para lado HKBP Pekanbaru. Kami berterima kasih kepada semua undangan kami yang hadir pada saat ini. Dan kami juga berterima kasih kepada panitia Natal yang sudah bersusah payah bekerja bersama-sama sehingga terlaksananya perayaan Natal ini. Dan khususnya juga kami berterima kasih kepada seksi Bakti Natal dan juga seksi konsumsi dan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih juga kepada semua kita yang hadir di sini atas kehadiran memenuhi undangan kami. Dan juga di sini kami memohon maaf kepada kita semua jika ada tutur kata ataupun perlakuan kami sebagai panitia. Dengan ini kami memohon maaf. Harapan kami melalui perayaan Natal ini kita semua bisa, khususnya INA HKBP Resort Pekanbaru, saling mengasihi dan berbagi kasih dengan kesehatian sebagai saudara. Sebelum kami tutup kata sambutan ini, kami membacakan beberapa pantun. Dari Vatikan pergi ke Nepal, bawa hadiah seperti permata. Mari rayakan indahnya Natal, berbagi berkat yang penuh cinta. Ada padi di atas kapal, kapalnya merah, pintunya terbuka. Cinta dan kasih di hari Natal, semoga indah membawa suka. Katanya harus 3 ya, satu lagi. Ada kapal di atas perahu, perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan menyambut tahun baru, berbagi kasih dan kedamaian. Akhir kata kami ucapkan selamat menyambut Natal 25-26 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih atas kata sambutan dari Ibu Ketua Panitia Natal, Nyonya Sintua S. Nababan Boru Hutajulu, dan juga selaku Ketua INA Resort Pekanbaru. Berikutnya, kami mengundang mewakili Parharado Resort, Bapak Sintua JHD Siregar, selaku wakil dari Bestur Resort. Waktu dan tempat kami persilakan. Horasma dihita salutna. Selamat Advent untuk kaum ibu semua. Dan selamat menyambut Natal dan menyambut tahun baru 2022. Di hamu amanami, inanami, amang Padita Resort, Suaksoni, Panggulan Nagok Tiki, Seresort Pekanbaru, mau lihat dota dok, di siala masa pandemion, dan salut untuk INA Resort di tengah masa pandemi. Mereka mampu untuk
menuntaskan, terutama dulu ya, menuntaskan pekerjaan di rumah tangganya dan berusaha untuk penyelenggaraan perayaan Advent Ina Seresot ini. Tepuk tangan dulu untuk Ina Resot. Ya, jadi pos dorohanami semangat Ina Resot yang dilakukan pada hari ini kiranya mampu ditularkan kepada kaum Ina di HKBP Seresot Pekanbaru ini. Sekali lagi terima kasih Nang untuk kerja kerasnya seluruh panitia dan juga tadi rencananya akan memberikan bantuan sosial ya untuk keluarga prasejahtera. Memang tidak bisa memenuhi untuk semua mungkin harapannya, tapi untuk yang mewakili kita mengucapkan terima kasih Nang atas nama Bestur Resort. Sekali lagi kiranya semangat Ina Resort ini dapat ditularkan ke Ina Ruas HKBP Resort Pekanbaru. Jadi dak pola gajang beda honokku ala inang ketua nakin nungatung gajang jala dihakam sude aka hata naing sipasau nami. Mau lihat madihita salutna, mau lihat madituhata horas madihita. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sintua JHD Siregar, mewakili dari Parhalado Resort. Bapak dan Ibu yang terkasih, kini saatnya kita memasuki ibadah. Sebelum kita memasuki ibadah, kita berdoa dalam diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 591 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia memberikan penghiburan kepada kita, memberi kekuatan agar kita tetap bertahan dan setia. Ia memberikan kemampuan bagi kita untuk menanggung segala sesuatu. Bahkan ketika kita berada dalam kelemahan, Dia datang menghampiri hidup kita dan memberikan putranya yang tunggal untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Engkau adalah Allahku yang setia. Sungguh alangkah indahnya ketika kita hidup dalam keharmonisan antara sesama yang kita kasihi, penuh cinta kasih, penuh ketaatan, dan bersungguh-sungguh hidup dalam damai. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Engkau adalah Allahku yang setia. Berjalanlah dalam terang Tuhan, hiduplah dalam damai. Janganlah engkau jauh dari ajarannya, karena Ia adalah setia. Kemana engkau pergi, tunjukkanlah kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Engkau adalah Allah yang setia. Terpujilah Tuhan yang senantiasa setia kepada kita. Engkau adalah agung dan mulia. Namamu dipermuliakan di seluruh dunia. Semua orang percaya datang bersembah sujud kepadamu, bersorak-sorai menyambut kehadiranmu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pada mula pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan seluruh isi bumi dan menempatkan manusia sebagai yang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Laki-laki dan perempuan mereka diciptakan. Marilah kita dengarkan liturgi pertama dari HKBP Pembatuan.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi saksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia, dan ia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Allah tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah diberikan kasih karunia demi kasih karunia. Sebab itu hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Ke sana aja, Nak. Cor ina resort.
Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 592 ayat 1. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Merasa kurang, itulah isi keinginan manusia. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa? Mari kita dengarkan penuturan liturgi kedua ini. Upah dari dosa adalah maut. Dosa terjadi karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Manusia tidak dapat lagi berhubungan langsung dengan Allah karena dosa. Manusia diusir dari taman yang indah, taman yang penuh dengan harapan, taman yang menjanjikan bagi orang-orang yang turut akan perintah Allah. Dosa membuat kaum ibu tidak memiliki jati diri lagi. Keserakahan membuat kaum ibu melupakan tugas panggilannya sebagai mitra atau pendamping dalam rumah tangga. Dengan ini, dengan kesakitan para wanita akan melahirkan anaknya dan dia akan menjadi hamba bagi suaminya. Karena susahnya untuk memenuhi segala kebutuhan, maka para ibu atau kaum wanita turut membantu suaminya untuk mencari nafkah. Pekerjaan berbuat dosa menjadi berkelanjutan dari dosa yang satu kepada dosa-dosa yang lain, sehingga dosa semakin bertumbuh dan merajalela di dunia ini. Dunia menjadi rusuh, penuh dengan pergolakan dan pertengkaran, permusuhan, saling dengki dan membenci, saling menghina dan saling memburukkan satu sama yang lain. Manusia tidak berpikir dengan akal sehat. Manusia berpikir hanya untuk kesenangan dan kebahagiaannya saja, tanpa memperdulikan orang lain. Tidak ada lagi kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Roda kehidupan berjalan begitu saja, sesuka hati manusia. Perintah-perintah Allah tidak menyentuh hati wanita, maka perintah itu tidak lagi jadi penolong untuk mengartikan kehendak Allah, melainkan menjadi hukuman dan dosa atas hidup kita. Banyak kaum ibu yang melupakan gereja. Mereka lebih sibuk dengan arisan, di warung-warung, di terminal, di tikungan-tikungan jalan, dan tempat-tempat yang tidak selayaknya. Para ibu sudah tidak menjadi teladan dan contoh bagi anak-anaknya karena kehidupan mereka sudah jauh dari firman Allah. Kedudukan sebagai penolong bagi suaminya
sudah tidak lagi dimiliki bagi para ibu atau wanita. Para ibu lebih memiliki berkarir, bekerja di luar rumah daripada mengurus rumah tangganya, sehingga anak dan suaminya terabaikan. Banyak dari kaum ibu tidak lagi duduk bersama dengan suaminya untuk mengurusi anak-anaknya, untuk memberikan nasihat dan wejangan kepada anak-anaknya. Amin. Mari kita dengarkan vokal grup dari HKBP Jalan Segar.
Berbagai talenta dan kemampuan telah Tuhan anugerahkan bagi seluruh makhluk ciptaannya di bumi. Satu yang Tuhan inginkan, agar semuanya dapat saling melengkapi dan menyempurnakan, bukan untuk saling menekan dan menyombongkan diri. Marilah kita dengarkan liturgi yang ketiga, akibat dosa. Tahukah kalian siapakah aku yang diagungkan dan mengagungkan ini? Bermacam-macam jenisku, bahkan ribuan. Lihatlah, begitu indahnya semua bunga-bunga ini. Manusia sangat mengagumiku. Dimanapun aku berada, aku akan selalu dipandang dan selalu menjadi pusat perhatian. Tanpa aku, dunia ini terasa sepi dan tidak berarti. Aku sangat bangga sekali. Aku adalah bunga anggrek. Warnaku putih. Itulah julukan yang diberikan kepadaku, yang diberikan oleh orang-orang. Karena aku adalah bunga terpenting, harum, semerbak, mewangi. Itulah aku. Karena aku adalah bunga melati. Hai penonton, kalian tahu nggak bahwa tubuhku harum semerbak, kulitku halus, lembut, pantas aku disukai oleh setiap insan. Aku bangga karena aku bunga yang sangat dipuja. Kalian tahu nggak? Dan kalian tahu nggak bahwa aku bunga yang sangat dipuja oleh setiap orang? Ada nggak yang mendandingi aku? Akulah bunga yang paling indah di dunia ini. Tahu nggak kalian bahwa aku bunga mawar? Tubuhku sangat indah sekali, tinggi semampai, kuntum-kuntum tumbuh di seluruh batangku. Aku satu kesatuan yang erat. Semua memujiku, memuji ketahananku. Tiada bunga lain yang seperti aku. Aku sangat bahagia karena aku adalah bunga lili. Hai, tahukah kalian siapa aku? Aku adalah ratu bunga sedunia. Warnaku kuning mengagumkan. Aku memancarkan sinar keemasan. Tanpa aku, dunia ini gelap dan gulita.
Tiada bunga seindah aku dan sebesar aku. Inilah aku dan aku, bunga matahari. Kalau dibandingkan dengan kalian semua, memang aku nggak ada apa-apanya. Tapi lihat, aku bisa berdiri sejajar dengan kalian, aku bisa kumpul dengan yang lain, dan yang paling penting, taman bunga tidak akan indah tanpa kehadiranku. Akulah Aster. Dengar saudaraku, semua yang kalian katakan dan kalian ucapkan semuanya sia-sia. Omong kosong belaka, sombong diri, angkuh, egoisme. Ingat, tanpa Tuhan kalian tidak akan pernah indah. Kalian terpisah-pisah oleh kebahagiaan yang semu semata. Tetapi bila kita bersatu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, maka keindahan, kebahagiaan, semuanya Tuhan akan berikan kepada kita semua. Mari kita dengarkan vokal grup dari HKBP Tampan.
Allah tidak membiarkan umatnya terikat dalam belenggu dosa. Melalui para nabinya yang setia kepadanya, Ia telah meyakinkan umatnya melalui nubuatnya. Mari kita dengarkan liturgi yang keempat, janji keselamatan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangan ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu berbagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku, dan dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang memerlukannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41. Liturgi yang kelima, fragmen kelahiran Tuhan Yesus dari HKBP Pekanbaru. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Wah, malam ini dingin sekali ya. Tidak seperti biasanya. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Siapakah gerangan itu? Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atas engkau, dan Allah Bapa yang Maha Tinggi akan mengaruniai engkau. Akan diberikan berkat melahirkan anak yang kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seturut kehendak-Mu.
Demikianlah malaikat Tuhan menghampirinya dan memberitakan Yusuf akan rencana Allah. Banyak sekali pekerjaanku hari ini. Aku capek sekali. Istirahatlah dulu. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wah, suara apa itu? Yusuf, Yusuf, aku tetap mengambil Maria sebagai istriku. Yusuf, jangan bimbang. Ambillah Maria menjadi istrimu. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Baiklah, hamba-Mu ini tetap percaya. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Demikianlah malaikat menghampiri dan memberitahukan akan rencana Tuhan. Karena tidak ada penginapan untuk Maria dan Yusuf, akhirnya mereka menginap di sebuah kandang domba. Di tengah malam yang sunyi senyap, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan diletakkannya di dalam palungan. Jangan takut. Sesungguhnya aku akan memberitahukan kesukaan besar bagi negeri ini. Akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus dari tanah Daud. Suara apa itu? Lahir seorang bayi di kandang domba. Maksudnya? Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang laki-laki, seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungannya. Oh, penyelamat. Siapakah itu? Mari kita ke Bethlehem. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Ayo, kita pergi. Ahli bintang dari timur juga datang menyembah raja yang baru lahir itu.
Lihat, ada bintang. Lihat, bintangnya terang sekali. Benar, itu bintangnya yang menunjukkan bahwa Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi melihat bintang itu. Mari kita menyembah Raja yang baru lahir dan kita mempersembahkan emas, perak, dan mur. Ini kami persembahkan buat Raja yang baru lahir. Tuhan Yesus lahir. Bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semara kuat lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan
Kelahiran Yesus Kristus seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Simbol kelahiran adalah cahaya lilin yang rela berkorban untuk menerangi kegelapan. Untuk penyalaan lilin, kami undang Bapak Pendeta Bakti J. Situmorang sebagai pengkhotbah, Ketua Natal Ina Resort Nyonya Sintua S. Nababan Boruhutajulu, Koordinator Ina Bibelfro Mas Rio Sinaga, mewakili Parhalado Resort Sintua JHD Siregar, mewakili Uluan Nihuria Bapak Pendeta Ibu Pendeta D. Borus Simatupang, Inang Pendeta Resort Nyonya Pendeta B. Sitompul Borus Yanturi, mewakili Inas Resort Nyonya Nainggolan Borus Simamora. Zoom in dengan kamera 1 Amang Situmorang.
Jemaat yang terkasih, kami undang berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 dan 2 sambil mengangkat lilin kita. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Gugu bani nanda jelas dah. Jelas. Marilah kita dengarkan liturgi yang ke-6, makna kelahiran Tuhan Yesus. Natal sudah tiba. Hal ini menyadarkan kita semua bahwa seorang juru selamat telah lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, agar manusia yang berdosa tidak binasa, namun diselamatkan dari maut dan beroleh keselamatan. Marilah kita merenungkan sejenak, apakah arti Natal dalam kehidupan kita? Apakah Natal hanya sekedar merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Atau di mana kita melihat
Justru kelahiran atau Natal kita pandang sebagai suatu yang sangat kudus, di mana mensyukuri peristiwa kelahirannya kita diselamatkan dari maut, dari seluruh bencana dalam kehidupan ini, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani mau hampir 2 tahun. Bagaimanakah kita merespon pandemi COVID-19 ini dengan iman kepada Tuhan yang adalah Immanuel? Kita merayakan Natal dalam suasana COVID. Karena wabah COVID adalah melanda termasuk Indonesia. Telah melanda berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak orang yang berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak belajar di rumah, sehingga kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman sebayanya. Jemaat gelisah karena tidak bisa beribadah dengan sebagaimana mestinya. Maka melalui Natal ini kita diajarkan untuk berbagi dengan sesama untuk sesungguhnya. COVID ini ternyata telah mengembalikan kita kepada kehidupan keluarga kita sendiri, mengalami hidup bersama suami, anak, ataupun orang tua sendiri. Keluarga adalah jemaat terkecil dan rumah adalah baitnya. Keluarga adalah benteng pertahanan terkuat dan tempat kita saling mengasihi tanpa syarat dan pamrih. Dengan tanpa kita sadari, dengan terjadinya pandemi COVID ini, kita kembali kepada keluarga dan rumah kita adalah harta yang paling indah. Pandemi ini juga menyadarkan kita betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan. Hampir tidak pernah terbayangkan sebelumnya gereja HKBP memiliki wastafel pintu masuknya. Namun sekarang kini menjadi satu keharusan. Kesehatan dan kebersihan telah kembali menjadi bagian dari iman Kristiani kita. Pandemi ini memang persoalan besar, namun kasih Tuhan kepada kita masih lebih besar. Banyak alasan kita untuk bersedih dan khawatir, namun lebih banyak alasan kita untuk bergembira dan optimis. Oleh karena itu, pandemi COVID ini suka tidak suka telah mengubah hidup manusia. Kerja gereja adalah dari dalam diri kita. Tuhan yang telah lahir, Dia pasti bekerja membagi-bagikan kasih-Nya. Jumpailah Dia dan ikut serta dalam pekerjaannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Terpujilah Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka
yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 2 Korintus 1 ayat 5. Satu hal yang membuat kita berdiri teguh di tengah badai ini adalah kita yakin bahwa Allah sumber perlindungan kita selalu beserta kita. Walau kita menderita, namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan Allah surgawi berjalan bersama kita. Dengan ini untuk menghadapinya, Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi dengan yakin dan damai sepenuhnya. Immanuel. Merasakan Natal seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan Yesus Juru Selamat Sang Terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus Sang Immanuel, Allah nyata hadir beserta kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Kita yakin dalam segala tantangan dan persoalan hidup, Allah ada beserta kita. Ia membawa terang dalam kegelapan, membawa harapan di tengah keputusasaan. Immanuel, Tuhan beserta kita, bekerja dan memulihkan kita. Amin. Vokal grup dari Full Timer dan keluarga.
Dalam hasil tunga di do dapat tahu
Tupagalak mapalitomu. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia datang membawa keselamatan bagi kita. Dia menginginkan kita tetap bersinar dan tetap setia beriman kepadanya. Meskipun banyak tantangan dan godaan di dunia yang kita hadapi, Yesus menginginkan kita untuk tetap mencari dan bersekutu dengan firman-Nya. Ada dua gambaran hidup manusia dalam mengikut Yesus. Satu tetap menyala pelita imannya, yang satu padam pelita imannya. Siapakah yang menerima Yesus di dalam hidupnya? Marilah kita dengarkan liturgi yang ketujuh, gambaran manusia menyambut kedatangan Yesus. Saya sudah menerima Kristus di dalam kehidupan saya. Tetapi sebagai ibu rumah tangga, saya sangat banyak kesibukan. Dari mulai pagi sampai malam hari, kesibukan saya tidak berhenti. Mengurus anak, menyuci, menyetrika, dan memasak. Ditambah lagi masa pandemi ini, anak-anak harus belajar di rumah. Jadi, saya harus menemani mereka untuk belajar daring. Bagi saya, untuk beribadah dan berdoa, itu nanti dulu. Karena sinetron di televisi sangat menarik untuk saya tonton. Jadi yang terpenting, menonton dulu deh. Saya sudah menerima Kristus di dalam hidup saya. Sebagai seorang pedagang, saya sangatlah sibuk sekali untuk melayani pelanggan-pelanggan saya. Apalagi di bulan muda, keuntungan besar sangatlah menanti. Pelanggan saya pun padalah antri. Bagi kami para pedagang, bulan muda ataupun hari Minggu itu sangatlah berarti. Di hari Minggu ataupun bulan muda itu, keuntungan kami bisa 2 atau 3 kali lipat dari hari yang biasa. Jadi kalau setiap hari Minggunya saya pergi ke gereja, rugi dong saya. Tak ada uang masuk nanti. Hilang nanti pendapatan. Pelanggan saya pun pada lari. Dan yang mau bayar utang pun tidak jadi bayar utang. Pada pulang semua. Alah mau lupa utang saya kesempatan dulu bereng jo. Bah. Dang natohoon. Molo nalau mau non tu gereja, bisa-bisa aku rugi, tumpur. Jadi molo diau nomor 33 majo. Molo na tu gereja i marsagot haruan na boy doi. Ganjang nai waktu. Songoni mamolo au. Dakku bota mulu hamu. Au nunga manjalo Kristus. Songon sahalak par hauma tung macai gorang situ tu jala repot situ tu do ulau ku di hauma. Tarlumo bima di bulan Desemberon. Masa main namar di hauma. Taba musema dak danat nalau mar di turgi. Mami kiri bajuna doho si patuna. Tung macai repot situ tu jala loja situ tu do molo ulau ku di hauma. Adi gabetangi honokku hatani Tuhani. Molo au dang nasanga betikikku malangi okatani Tuhani. Namar haumaun majo. Saya seorang wanita karir. Sebagai seorang wanita karir yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan, tentu sangatlah sibuk sekali. Saya juga aktif dalam organisasi masyarakat, seminar-seminar, arisan, meeting, masih banyak yang lain. Jadi sangat sibuk sekali. Jadi waktu 7 hari bagi saya sangatlah kurang. Bahkan waktu untuk berdoa dan beribadah saja pun saya tidak ada waktu. Bagi saya yang paling penting berkarir dulu deh. Saya sebagai seorang wanita pejabat, saya sangat sibuk ngurusin kebutuhan anak-anak, kebutuhan suami. Dari hari Senin menemani suami keluar kota, urusan kantor. Pokoknya si repot deh. Bahkan mendengarkan firman Tuhan saja saya nggak sempat. Bagi saya menemani suami dulu deh.
Saya sudah menerima Kristus di dalam hidup saya. Sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan saya sangatlah banyak. Dari pagi hingga malam, tidaklah habis-habisnya. Dari menyuci, menggosok, memasak, mengurus suami, mengurus anak, dan juga mengurus anak belajar. Apalagi ke gereja, saya tidak pernah absen. Justru sebaliknya, kalau saya absen, tidak bersekutu dengan Tuhan, serasa ada yang hilang di dalam diri saya. Karena itulah kekuatan saya untuk menjalani hidup ini. Saya sebagai pedagang, saya rajin ke gereja, saya rajin ibadah. Bahkan saya ikut persekutuan di gereja baik ibu-ibu. Waktu Natal saya juga ikut kegiatan. Tapi pada hari Minggu dagangan saya tutup. Karena saya mengutamakan untuk ibadah. Bahkan saya haus dengan firman Tuhan. Saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan ngasih keuntungan, bahkan Tuhan ngasih kerugian. Tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan masih sayang sama saya. Bahkan saya mau jadi berkat bagi semua orang. Au nunga majalo Kristus. Songon perhauma nama serepo situ tudo ulauku. Apalagi ma di bulan Desemberon. Ya somar suan ma, ya somar babo ma. Maseragam situ tu ulauku. Jala molo mula kawinang siya na kaulauku. Tung maheu do pamataku. Jala tung loja situ tu huhilala. Alay napi songone. Sa huingot do toktong martangiang tutuhane. Songon hata naman, sa huingot do toktong martangiang tutuhane. Ay sa tongani ulaw do ang gotangiangi. Songon hata naman dok, gabi na ni ula, sinur na pinahan. Gabi hita jolma, horas hita mangulaulota, manang tudia pe hita mangalaka, say didongani Tuhan debatado hita. Dangalan niya kagugutak kay nang, dangalan niya kamalota. Sude, holan asin ni rohani Tuhan ido. Akto nga kay nang, daula makaulota, jalahuhu mahita martangyang. Saya sebagai istri seorang pejabat yang baik, saya sangat sibuk sekali mengurus kebutuhan anak, kebutuhan suami, bahkan mengurus kebutuhan rumah tangga. Hampir setiap hari saya menemani suami keluar kota untuk urusan kantor. Mulai dari hari Senin, Selasa, hingga Minggu, hampir tidak ada waktu saya yang terbuang dengan sia-sia. Namun, saya tetap bersuka cita. Saya tetap meluangkan waktu saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab dengan mendengarkan firman Tuhan, saya diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari saya. Sebab itulah sesibuk-sibuknya saya tetap meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya adalah seorang wanita karir dan seorang ibu rumah tangga. Setiap pekerjaan semuanya sudah terprogram, mulai pagi hari hingga malam harinya. Setiap pekerjaan selalu saya awali dengan berdoa, seperti pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, seminar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi sepadat-padatnya aktivitas saya, persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang paling utama. Setiap bekerja harus diawali dengan berdoa, supaya kita diberi kesehatan dan kekuatan, dan hati kita pun menjadi tenang. Itulah awal untuk menyambut Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jala ita
Wahai manusia di bumi, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Marilah kita dengarkan liturgi cinta kasih. Kasih. Kasih itu indah. Kasih itu kekal. Kasih itu sangat istimewa. Kasih itu selalu membuahkan kebaikan dan keadilan. Sesuai dengan makna salib, kita diharapkan saling mengasihi sesama. Berbuat sesuatu yang membahagiakan hati sesama kita manusia. Terlebih-lebih lagi mengasihi Allah Sang Pencipta. Sukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, meski kecemasan dan duka menerpa. Sebab tak ada cobaan yang diberi Allah melampaui batas kemampuan kita. Kita harus sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi akan membuahkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walau badai menerpa, kasih Yesus selalu memampukan kita untuk melampauinya. Karena itu kukatakan, tetaplah bersukacita. Damai sejahtera. Jauhkanlah dirimu dari pertikaian, karena itu akan membawamu jauh dari jalan kebenaran. Sebab bila hal itu terjadi, maka tidak akan ada damai sejahtera. Hendaklah kita satu dan yang lainnya dapat memberikan rasa damai kepada sesama. Saling membangun, saling mendukung, saling memahami, dan saling mengerti. Agar kedamaian bisa menjadi berkat yang layak kita terima. Sabar. Kesabaran adalah suatu hal yang sangat mulia. Kesabaran sangat nyata nampak dalam hidup manusia. Ketika suatu hal yang tidak diinginkan dan yang berdampak ketidakadilan bagi kehidupan kita, kesabaran tidak akan menjadi murka bila tetap bersandar kepada Allah. Kemurahan. Kemurahan adalah sikap yang harus selalu terjaga. Kemurahan dapat menjadi berkat bagi yang melakukannya. Kemurahan juga dapat membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekelilingnya. Jangan ada padamu sikap tamak atau serakah, sebab bunga bakung saja dipelihara keindahannya oleh Allah. Kebaikan. Kebaikan itu sangat penting untuk kita lakukan dengan atau tanpa perhatian orang lain. Kita juga harus menyadari bahwa kebaikan itu kan datang sebagai penopang atas kesulitan kita. Kesetiaan. Setialah senantiasa kepada Allah sampai seumur hidupmu. Sebab kesetiaan itu tidak akan pernah binasa.
orang yang hidup dalam kesetiaan akan beroleh hidup yang kekal. Kelemah lembutan. Hidup dalam kelemah lembutan, hidup dengan rendah hati, sebab orang yang demikianlah yang ada masa depan. Orang yang lemah lembut akan membawa kesejukan, kedamaian bagi orang-orang di sekelilingnya. Orang yang lemah lembutlah yang mengerti akan kasih Allah dan yang mendapatkan anugerah dan karunia-Nya. Penguasaan diri. Musuh atau lawan terkuat seseorang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Maka dari itu, kuasailah dirimu agar tidak jatuh dalam perbuatan-perbuatan tercela dan membuahkan celaka. Sebab orang yang tidak biasa menguasai dirinya akan jatuh. Tetapi orang-orang yang mampu menguasai dirinya lah yang akan mendapat keselamatan.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 2. Asini roh hamadi hamu dohot dame nasian di bata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat Advent Inang. Selamat menyambut perayaan Natal di bagasan tahun di hamuna inanami dohot amanami. Tentu saja amanami. Ya. Bisa kuingot adong buah-buah di hita. Di bawah hamu do nuaing akainang doh amang na viral nuaing. Di akarin na perpudion. Teh na viral. HKBP Jalan Segar majo mengalusi. Dia HKBP Jalan Segar, kuberek majo. Yeay. GKP Air Kulim. Ora senang. Mana HKBP Harapan Jaya. Yeay, ada na viral nuaing di Harapan Jaya. HKBP Pebatuan. Yeay, wah. Puasa amar dua tempat kamu. Iso doh bereng uluan di huriat teh. Di dia HKBP Tampan. Oras, Inang dan Amang. Dan begitu juga dengan HKBP Pandau Permai. Wah. Mau lihat ya, Mak. HKBP Selat Panjang. Bah, ide ini sudah. HKBP Pekanbaru. Yeay, apa tadi yang viral Inang? Semuanya biasa-biasa saja. Mana HKBP Tangkerang? Bah, adang pagara tabeta Tangkerang? Ale adong goro pertangkerang nak kuber. Yeay, mau lihat Inang HKBP Tangkerang karena kita dulu satu resort sama Tangkerang. Tapi sekarang mereka sudah mandiri. Jadi bicaku ingat Inang, doh amang, nama saya viral na perpudion, jalan ma buah-buah di kita sudah teh. Ternyata virus corona juga kena PPKM. Jadi virus corona tidak akan pulang ke kampungnya. Dia akan tetap ada di sini. Karena itu semua orang harus sama-sama menjaga ketertiban.
Jangan karena keadaan sudah semakin membaik, lalu kita lengah. Jadi kata kuncinya mengalo pandemion akainang, kalau menurut au, dalam mau setuju kita, omah udah. Kata kunci untuk melawan pandemi ini adalah tetaplah bertahan. Kita hanya perlu bertahan. Kita memang harus menahan diri. Jala iluh pikir nata adu pijakarin apa pudion. Kita harus semakin menahan diri. Tahan inang. Mula dong pemandok ketuamu, jangan dimau-mauin aja ibu, lawan bu. Sehalion ikut dohono muna ma, bahwa nong merliturgi hamu doho mervokal grup hamu di joloon. Saya akan bertahan, saya menahan diri, saya bisa, saya mau menahan diri. Ngajojo yo kokoi nang ho menahan diri, ngapa jojo tu ho berkorban songon parumain. Songon yanakon, apa jojo tu hamu korban perasaan, korban waktu, songon yanakon, songon natoras, songon dongan sapunguan, alai sahalinari tadok kema. Kita memang memerlukan kekuatan seperti ini, ima kemampuan untuk bertahan. Jadi bertahanlah inang. Nuaing adong 1.700 halak dongatta. Na ikon tinggal tang di woto mula siya punguanon tang di woto tu dia lau. Ay ngahona abu vulkanik nuaing. Ala ni erupsi Semeru. Erupsi Semeru. Mulu halak bata erupsi Semeru. 1.700 halak tinggal di tempat-tempat pengungsian. Tang di bawah tu dia jabuna. Kalau kita omma tutu kali kedua kita melakukan Natal pada masa pandemi ini. Jadi kita patut bersyukur. Akainangda lasmarohatta. Tadok ma Tuhan urupi mahami. Patau mahami. Asadong dia gugu manahan, bertahan. Memiliki ketahanan. Songoni wida do isian hamu waka inang. Iya. Termasuk pai huti-hut acara nakamat tabete. Sian mulana nakin satu ujungna. Alai adong gonor radi paradi panition nanggo snack di kita teh. Pos rohat tadi sih. Na paduahon. Paduahon akainang dohot amang. Perlu do pasahato de tonga-tonga au pe semakin yakin doa non di Banua Gijangi di Banua Gijang non pasti molo marpungu akka inata akka ina akka paropuan apalagi gumurang sianon terjadi ma kehebohan molo dang kegemparan betul. Ai terjadi ma kehebohan sadari on marnata akka ina saresoton terjadi ma kehebohan di Jabu. Di sekolah, doh di tukang salon, heboh. Terjadi mah reschedule, di reschedule mah, homa mangalap dana, nina, baik petaho nih. Makan siang terlambat 1 jam, nina. Ah, jadi mau lomar pungu kainata, apalagi perpungu sonon, oh terjadi tong reschedule nato. Dijadwal ulang masudi, iya kan? Jadi luar biasa doh pikir ido olo parpunguannya ke paropuan. Ah ina paropuan. Jadi kamu doh habe paropuan. Luar biasa. Tentu kita kepingin. Oma pesan naik kainang. Kita kepingin kehebohan seperti ini tanda kutip ya kegemparan dan konotasi negatif nah udokon. Kita ingin kegiatan seperti ini jangan hanya berlangsung sebagai rutinitas. Tak apresiasi do panitia waing, nang mempersiapkan sudi. Molo hubereng do parjongjong muna, pangatur ni parmasukna, parmusikna, do sudi akan dipersiapkan di son. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Jala hati kita tersentuh. Ya. Akankah perayaan Natal ini betul-betul menyentuh? Merasuk
kesukma kita. Manang, olan perayaan rutin namun ala tapes tahun tiap tahun. Saya minta inang supaya kita semua yang hadir di sini sudah mah kita menikmati kebersamaan Parison. Undang manyan salpu perayaan Natal ini. Sudah kita dohok marlasin roha, ulo talean tik kita dison. Ulo deh kita kainang dohok amang. Ulo kita dohok kembali, ye, taruh kembali saya ada 2 tolu. Oh, kurang semangat deh, dang dohok dari pudi. Sudah kita kainang dohok amang, dohok akaya, sudah kita saya ada 2 tolu. Ye, mau lihat ya mak, kita patut tepuk tangan juga untuk panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu. Ini luar biasa. Jala sudah kita merlasi roha, ingin kita rupani rangkaian acara dang holan rutinitas. Pajupak kita tahun neng romus dalam perayaan Natal. Oleh adong masih ngotota setiap kali ada kesempatan seperti ini nang dan amang. Nanti tanggal 8 kita baru Natal Parhaladu. Jadi kainata sebenarnya kamu didahului kamu sebenarnya Parhaladu, tapi nggak apa-apa karena ada juga reschedule di situ. Tanggal 8 nanti Parhaladu Saresot baru akan mengadakan pertemuan di HKBP Harapan Jaya, dan di situ kita harapkan banyak atau semua Parhaladu bersama dengan keluarga hadir karena akan ada pembinaan bersama dengan Amang Preses. Tanggal 8 nanti mulai pukul 17 di HKBP Harapan Jaya, ya. Saya harap kita semua ikut mendoakan dan mendukung kegiatan itu. Yang ketiga, saya kira perayaan Natal pada malam hari ini, Inang, adalah sebuah kesempatan bagi kita. Sebagaimana kita merenungkan tema perayaan Natal yang telah dipilih oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia ini tahun 2021. Berdasar kepada 1 Petrus 1 ayat 22. Saya membacakan secara selengkapnya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Dan sebagaimana topik atau tema dari perayaan Natal ini, kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Terutama dalam rangka mempersiapkan Nyongsong tahun 2022 di HKBP sebagai tahun kesehatian. Ada beberapa hal yang penting yang kita renungkan melalui perayaan Natal malam hari ini, Inang. Melalui kasih Kristus kita digerakkan, ya, untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Kasih yaitu phileo, philia, dan juga persaudaraan saudara berasal dari kata adelpos. Dari situlah kemudian datang kata phileo adelpos, Philadelphia. Maka ada kota namanya Philadelphia. Inilah kota persaudaraan, city of brotherhood, city of sisterhood. Sekarang ini persaudaraan bukan lagi segampang kita mengatakan bro dan sis. Pada masa ini Indonesia juga memegang teguh falsafah persaudaraan. Semua orang bersaudara. Kita semua saudara sedulur. Kita semua menghayati persaudaraan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, apalagi efek dari pandemi ini mungkin banyak juga mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Termasuk keroposnya persekutuan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah bangsa ini. Kita sudah lihat betapa pemerintah mengusahakan banyak hal untuk perbaikan kehidupan, tapi tetap ada orang yang nyinyir. Sekarang zaman sudah semakin edan,
Makanya lagu Jamila, tahu Jamila Inang? Zaman makin gila. Orang Jawa bilang, zaman sudah makin edan. Dan siapa yang tidak ikut edan, itulah yang bodoh. Sing ora melu wis edan. Karena zaman sudah edan katanya. Karena apa? Lihatlah sekarang. Kejahatan terjadi di mana-mana. Orang tidak segan-segan lagi melakukan kejahatan bahkan di siang bolong. Dulu orang melakukan di tempat gelap dan remang-remang. Tapi sekarang bawah sinar matahari yang terang, orang tidak takut lagi melakukan penipuan, pencurian, penjarahan dan lain sebagainya. Kita juga sudah terkontaminasi dari persekutuan kita, para hamaranggion. Ya, makanya orang bilang Jamila, zaman makin gila. Karena apa? Lihatlah sekarang, hanya orang salah kaprah karena diripu anak boru HP. Orang sudah salah menilai sehingga ama-ama lebih berhasil martadang daripada duli-duli dan banyak lain hal-hal yang kelihatannya terbalik sekarang ini. Jadi dalam situasi itu apakah yang bisa kita pegang? Inang yang dikasihi Tuhan dan Amang, kita semua bersyukur karena perayaan Natal selalu mengingatkan tentang cinta kasih Tuhan. Meskipun zaman ini terus berubah, keadaan terus berganti-ganti, tapi yang kita tahu Tuhan Allah telah pernah mengutus anaknya lahir ke dunia ini. Saya mau tanya, Inang, jika Tuhan Yesus tidak lahir ke dunia ini, bisakah Tuhan Allah menyelamatkan umat manusia? Bisakah Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan umat manusia tanpa harus mengutus anaknya ke dunia ini menjadi manusia? Bisa enggak? Bisa. Dia kan Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia telah memilih untuk mengutus anak satu-satunya datang ke dunia ini. Dan jangan lupa, Tuhan Allah tidak pernah menyesal telah mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat bagi kita. Itulah yang kita rayakan sekarang. Bahwa Allah telah pernah berinisiatif mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dan dia tidak pernah menyesal. Sebagai Bapa yang baik, dia tidak pernah mundur selangkah pun untuk memikirkan, mengusahakan bagaimana supaya setiap umatnya mendapat keselamatan. Itulah yang kita rayakan sekarang. Dan cinta kasih seperti itulah Inang yang telah disebutkan di sini mendorong kita, mendinamisasi kita supaya kita menjadi orang yang saling mengasihi sebagai saudara. Maka sebagai orang Kristen kita harus selalu mengingat cinta kasih kita kepada Tuhan harus lebih utama. Dan cinta kasih kepada Tuhan itulah sekarang ini akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita. Di tengah-tengah banyak pergumulan, kesusahan di tengah-tengah keluarga. Saya tahu Inang, saya tahu Amang, jatuh bangun kita berusaha mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi si matua kita, mengasihi parumain kita. Tapi kelihatannya banyak orang-orang yang sulit kita kasihi. Jadi Natal, di mana Tuhan Allah telah memilih untuk mengutus anaknya dan dia tidak pernah menyesal. Saya mengatakan Inang, catatlah ini, bahwa setiap kali kita merayakan Natal itu adalah kesempatan untuk memilih bagaimana kita tetap bertahan untuk mengasihi. Meskipun orang yang kita kasihi itu kelihatannya sulit menerima kita. Orang yang kita kasihi, kita perhatikan, kita bantu, kita tolong itu sepertinya tidak memberikan apresiasi. Tapi tidak apa, karena Natal adalah kesempatan untuk memilih bagi kita untuk tetap mengasihi. Amang, ninda sada inata, nang pengamatua ho, waholongi doho, najulu tampan doho, najulu ganteng doho, gugo doho, alin wae ngapin siuko, amar sait-sait to.
Ala ipe uhaholongi doho. Songoni manang idoko namatta. Iya kan? Bicara sui bagi amatta maksud tu. Rahasia tamu. Awang gak ada pergumulan. Satu tikion. Hari bagi hamu suku-sukunya matai. Bang, ada kau tengok istriku? Inna. Bah, Roma nama suku ni. Bah, mana aku tahu di mana istrimu? Iya kan? Asugari ro amatta tu gari jor pani amatta sejabu maksud tu inangkan di bereng. Isod do inatanami de diru inatanami. Dan kita dabe. Bah. Ala asing nemar masker, mar makeup musetong dan kita dah. Isod do au papain. Bah, nasi doho minamata ma. Olo madang kita damatan hamur pani. Ala santik-santik. Tidak seperti biasa kan gitu. Jadi harus suku di bagi kamu suku-suku ini ada kau tengok istriku bang. Mana tahu aku di mana istrimu. Apa buat kamu buasa gawe ro suku-suku song ini? Enong tuluario do nasi dedang masih pakulingan. Jadi ada umah manggokko tujabuna dan yang mamoholi tujabuni boruna. Tikiro tamu etong sona mesrado halak etong. Sona harmonis do. Alai holan duko dapok tikina marsipeda marlereng do tok lahikan. Sona di hutan ami do raon di asahan. Jadi horoa mendapot ton harbangan di hutan asli adong mana kok nak dalam nakok. Jadi saya digohet amat tau masih beda nak. Dibocengin natai tersoni makan. Apa dong diberengin natai nakok dalam warung dang tolapnya amat tau. Sip-sip mangakat inatai. Makasihati amatai asa sutunggawi paworatun. Roa matai bah terus digohet. Tak boleh bereng tu budi. Ay may laibana marsiedu si malolongna. Ay nga tu luari dang masih pakulingan. Jadi saya gohet amat bah so najako wow naruhana. Digohet terus melutus mamatai. Kita dikolinatai dang bereng tu budi. Iya tong kalani hajako onna. Dumpe di dalam di joluan bah sona neang na di bereng matu budi dang isi bah. Ngatu dia inatai nong dibuat tun begu si gulabak do horoi. Jadi alani mula may mana tu budi seharion tu dia do inatai dungi pe adong ma disipangnya kapar kodi di sukuma bang ada kau tengok istriku ini kan mana aku tahu di mana istrimu kan ninna par kodi itu kan ape saya mana rupani merdala me mana mula dumpe dang piga lilik nari pajupang malak gitu ngadalani dibereng mangai nunu dinatai tong merdelan manang be ape pulut marohanya batong tadi ko naw narohana pajupang itu ngadalam mana si Laos masih jalangan mana si songon porngis odo pehea jadi ope dang siulaon nam akai nangate akapar opuan hagogo muna di boto hamudo ima kelemah lembutan daya tahan do penerimaan serta penghargaan ima si hangulu honota jadi surya kaina nadong gitong-tongan di huria gabi halak namanahan tapadau ma khosom tapak kema energi di ngulu tahun dumenggan lau patu pakon holong ni roha jadi ngasai be na masih hati terrohai masih khosomani dang piga liling ngulu tadi pertibion ngata paida-ida ngata etong-etong ternyata hidup kita pun hanyalah sekelebat dalam lintasan waktu yang diciptakan Tuhan. Karena itu bagaimanapun marilah kita memakai waktu. Cinta kasih Kristuslah yang menggerakkan hidup kita, menggerakkan pekerjaan kita, menggerakkan persekutuan kita. Ima dinamisasi kasih Kristus yang akan kita hidupi dan terapkan. Selamat merayakan Advent dan Natal bagi kita sekalian. Inang dan amang sahak mata betu sudi keluarga sudi akayanakon. Lasmarohata di nama kalason hatu tubuh itu hata Yesus gawe sipalua di kita. Mabuan
holong ni rohai. Amin. Martang yang mahita. Mauliate rohanami oleh Tuhan alani hatam na hutang yok kami pasu-pasu Tuhan hatami. Hodo mual ni holong ni roha cinta kasih dilehoko di Tuhan Tuhami. Jala dipatudu hoko do marhite-hite na disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Tuhan sai lopokon ma holong ni roha pakokop mi di hami saluhutna jalalos ima gugu nami Tuhan lahu manguduti pardalanan ningulu nami patupahon holong ni roha akan nauli nadinggan patupahon pardingganan rekonsiliasi lahu akka na di halomohok koli Tuhan pasu-pasu sudi akka paropuan ina na adong ditong-tongan ni huriam lumubin adong di resort Pekanbaru nasa resoton di akka ulaon di akka persauran ditong-tongan ni keluarga homa Tuhan nama masu kami atong di homa tama puji-pujian nang marhite-hite persauran namion olan mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 122 sambil mengumpulkan persembahan 2 kali. Ke depan. Betapa bahagianya yang bersatu
dalam cinta kasih-Nya Allah telah menjanjikan berkat-Nya dilimpahkan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat Advent dan merayakan Natal. Loh. Cek. Cek. Udah napas biar bawa udah. Sama Mama Gadani harus ada satu. Aku baca prolog dulu ya. Udah 5. Dia prolog nih. Suruh dulu diminta prolognya itu. Jalo jo prolog nih aku kalako. Prolog nih jalo jo. Di pedoh lako nak kanina perani tipin. Handphonenya dia ada pakai. Dia ibu kertas miso tuh keju deh. Iya, handphone besar aja nggak apa-apa yang. Oke, buka dulu ini. Cek. Iya. Sudah? Bisa dimasukkan. Dia disangkutkan ya. Di jaket.
menghadap apa lah? Di situ aja tengah. Nggak tahu yang dibuatnya itu cuma dua, diganti aja lah. Kursi orang miskin. Sebelah kanan kami. Jadi supaya cepat ya Inang ya atau Amang yang menerima bakti sosial duduk di sebelah kanan kami. Ibu-ibu yang terkasih dan juga bapak-bapak, pada saat ini perayaan Advent atau Natal ini dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 dan subtema Inas Resort HKBP Pekanbaru bersama mewujudkan cinta kasih Kristus dengan kesehatian sebagai saudara. Itu kita wujudkan nanti dalam pembagian bakti sosial kita kepada 3 keluarga dari 7 huria. Acara selanjutnya kita dengarkan drama, kita saksikan drama dari HKBP Air Kulim. Kisah ini adalah mengisahkan tentang seorang ibu yang tinggal di kampung seorang diri, tepatnya di daerah Tapanuli Utara, dan ibu ini sudah lama sekali ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia pada 20 tahun yang silam. Dan ibu ini mempunyai 3 orang anak, yaitu 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Omak Taruli, berprofesi sebagai guru, dan yang kedua Omak Luna yang berprofesi sebagai dokter. Dan yang ketiga Ama Sironggur, berprofesi sebagai pengacara terkenal di Jakarta. Pada waktu senja, Mamak Gardam sambil membersih-bersihkan rumah, tiba-tiba ia teringat kepada anaknya dan ingin sekali berjumpa dengan mereka yang ingin merayakan Natal bersamanya tahun ini. Karena sudah 2 tahun anaknya tidak pulang ke kampung untuk merayakan Natal bersamanya. Bagaimanakah kelanjutannya? Marilah kita saksikan kisah Mamak Gardam, dan cerita ini hanyalah fiktif dan rekayasa saja. Apabila ada nama dan tempat kesamaan dalam cerita ini, bukanlah unsur kesengajaan. Baiklah, mari kita saksikan ceritanya. Jaiba, sebentar lagi Natal akan tiba. Aku rindu sama anak-anakku.
tapi ku coba aku telepon dulu. Ada nggak mereka yang mau datang ke kampung ini? Halo Uma, apa kabar Uma? Baik, sehat dah Winang. Apa kabarmu baru? Sehat dah Uma, buat dah Uma sehat dah. Ahela dohot pahopu. Sehat dah Uma, sehat. Nak dong do suku no putu hoinang. Uma, dok mak. Satok ai natal nama. Boy do hamu mula inang. Weh Uma, dang boy kami mula kuma. Hape kami nang berlibur kami tu Singapura. Mama buat cuti kami Uma, dang boy kami mulak. Alay Uma pos roh hamda. Kukirip yo mate hairmu, roh pasiku em da Uma. Itu ade, sehat-sehat mahamu da inang dah. Olo Uma, olo. Dang boy mulak boru panggorakku. Alay ku telepon majo boru siap budaku. Halo? Halo, Mak? Halo boru. Halo, Mak? Sehat kalian inang? Sehat, Mak. Mama gimana? Sehat? Sehat doa winang. Boha hela doa hopu. Sehat juga, Mak. Ada apa ya, Mak ya? Imada boru. Kan mar Natal nama satokin naik. Boy doha mulak inang 7 tahun. Aduh, Mak. Gimana ya? Aku tuh sibuk kali di rumah sakit, Mak. Mama kan tahu aku sebagai dokter. Jadi pasienku banyak sekali, Mak. Tapi Mama jangan sedih ya. Nanti ku kirim pun THR Mama ya, Mak. Oh gitu ya inang. Sehat-sehatlah kalian ya inang ya. Iya, Mak, iya. Kirim salam sama Hela dohot pahopu. Iya, Mak. Mama juga ya. Asah enjoy bottom. Tuh. Halo, halo. Dang yangkat. Itu dia do lau naing aman si rongkuron. Halo, horas sama. Halo. Horas samang, horas. Sehat kau Bapak? Sehat dong, Mak. Sehat. Oh, Mak sehat dong kan? Sehat. Lagi ngapain kau, Amang? Lagi meeting kami, Mak. Sebentar kita ngomongnya. Mau meeting kami ini. Bah, meeting Amang. Hatsi butuh Mama. Mak kondang sama nih anak merapat, doa kami rapat. Nang sidang ngeteng rapat majo. Oh, jadi mau lo meeting di kota, nah rapat mai HP? Oh lo ma ya aja Mak. Madamang, oi do hamu mulak Natalon 5 hari nain nama. Bah mana? Dagudangan sidang nami, muse akadana kon meminta liburan ke Bali. Nggak boleh pula tiketnya di Ripana do gimana? Bah. Dang adongan aku nak boy mulak 7 tahun. Sampai nggak masih holau Tuhan lagi nggak dulu dohon asam pahoku. Sudah doni jual ke tanah nama rakyat dohon mahi yang lau pasti kulahu naga koku sudah. Habe dung 20 tahun madung lau bapaknya dung marujung bolu. Tang habe diingot 7 tahun lau memerengau. Sedihlah hati Mamak Gardam setelah menghubungi ketiga anaknya yang tak satu pun mau pulang ke kampung untuk merayakan Natal bersamanya. Sambil menangis dan sedih, Mamak Gardam pun menghubungi itonya yang bernama Tulang Benget.
Itu. Halo itu. Itu. Itu Marsahawi bae nak kaberemon. Bahas itu. Hu telepon halahi dang adung na boy mula arina talon 2 tahun dito. Ngasek malungo na tua kaberemon. Hepeng taha endoy na lau kirimon na. Habe sona perlu dia hepeng. Adong dope. Sawah ladang yang bisa diulat. Itu. Bah bahasa songoni. Bahasa songoni lagi ate. Mana itu? Roma itu jolo tuson. Adong nana daik dohon aku itu. Oh, lito ropa itu. Nerengan itu. Lito. Akhirnya tulang bengek pun sampai ke rumahnya Mama Gardam. Horas itu. Horas itu. Aro itu. Apalah aro itu? Mana itu? Pahuduli itu coba itu. Oh, lito. Apalah aro botokku? Songonod. Mar telepon auto akaberemi itu. Kan hari Natal nama 5 hari na itu. Masih holi ba asa mulak halahin yan 2 tahun. Alaysa dapat akaberemi dangadong naboy mulak. Sudah akaberemi ngalupa bedia itu. Hepeng doin dalau kirimon na. Habis sudah pula perlu dia wepeng itu. Adong dope ordang na boy ulaw langokku. Langsung oni mahal kiati sudah kabarekiate. Na buaro na tutuak kabarekona te amak tahe. Bah itu maksud tu. Adong do rencanaku tu bere munai itu. Hai rencana mi tokku. Telepon itu maju kaberemi itu. Oh lo. Dokon itu mamulak halahi. Dokon itu mana marsahit kerasau. Bah, songoni nama carana itu. Asaboy halahi mula. Dokon itu mak. Nganay sakit keras. Oh itu. Mak. Asaboy halahi mula. Amalungun hiyan na tu kaberemi itu. Oh, molo na ido rohani itu babuy mau telepo pekka bareki. Anggiat tungolo halaki mula kayak itu. Akhirnya Mama Gardam mempunyai siasat untuk mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan sakit agar anak-anaknya yang sibuk di kota mau pulang ke kota ke kampung untuk bertemu dengan Mama Gardam. Dan akhirnya tulang bengek pun menelepon anak-anaknya. Halo tulang. Halo. Apa kabar? Hodon berekku Mak Staruli. Tulang itu. Tulang kabar tulang. Ai songono berekku. Ai marsai dinong munuaing. Ai bodo hamuro mamereng. Nakin mar telepon hamin nakin ba saya domai. Ayah ada masa. Ba ima marsai dinong mumulon ala holongor hamu marinong. Dapat tuk kamu inong munai dah. Holo tulang. Jadi mulu ba pangido aku telepon mai botom no tangki make o Mak Staruli. Holo telepon pa. Dan Amarogur pun menelepon itonya Mama Taruli dan Mama Luna. Halo itu.
Halo Itu kabar. do ko nakin terima kabar setulang nakin. Marsahit inaw maihuta. Sa di hari marsahin Sakit apa itu? Telepon. Bro nakipen mar telepon kami sehat do hape marsahit inna. Mula mahita bertelepon. barusan tadi kami telepon mama itu. Mula mahita dah itu tuh tate. Iya itu. Mula mahita itu. Oke. Sebelum sampai ke rumah anak-anaknya Mama Gardam, Tulang Bengit pun membuat siasat kepada Mama Gardam. Ito, neng Rona mahalaki tokin na ito, bos maruham, alay, mertabuni majuhuri kamari pe mas laki. Olo ito. Akhirnya, setiba dari perjalanan, anak Mama Gardam pun tiba. Oma. Di mana mamaku? Inang, nampak mama kami nang. Di mana mama kita itu? Tulang. Di mana mama kami tulang? Di dunia murah pe mak munete. Itulah tulang ini, jangan gitulah. Tadi masa lebengon, dakya rohamu madulu mak munenga 20 tambah balu. Masa songon itu lang Dukasih hamu dakyari rohamu madulu mak munenga. Jangan gitu tulang. Baik dong. Sering ya kami telepon mama. Buah marsai baru rohamu. Rindunya kami sama mama itu. Iya tulang. Unang lalapamu mengaluri arta dari pertubiok dah. Ingot tamu na tua muneng. Anggo so mangoli nang muna tu dia behamu. Jadi dia romak nami tulang, bereng majo tulang. Di dia romak nami. Jadi ingot tamu mapatik pali mahoniate. Iya tulang. Unang lupa hamu lalapamu maraha artanya di pertibuan, mamikir artanya di pertibuan. Iya tulang. Ingot tamu patik pali mahoni. Ate kabareku ingot tamu wake. Iya tulang. Jadi romak nami tulang, bereng majo. Tenang maju hamu sih. Tulang. Itu kalau mau sa kamar itu. Mama. Masih holan. Saya dokon Jadi, aku podaku rahamu sudah kaya bereku. Iya tulang. Tahun ini mula kamu ate. Tulang. Apalah hepeng munai di sakapin na tua-tua, ibotokon, inong munon. Tulang. Asang giat tunggajang umurnyon, inong munon ate bereku. Hom anisita ruli ho sakangan. Seri kamu masih telepon harus takat tinodoh mo nake. Jadi songoni ma di botokok ke. Gajang memurui botok kuda, anggiat hipas samu dot songoni ta sude menguton aka arir neneng ro, asanggiat titabui pajupang aka ditok baru dari neneng natal neneng ro ate itoku sehat mamu sangoni nangi botokku sehat ma lau pehututun aka peparamu. Jadi anggiat ma tutu songoni nang bereku sehat di pangaratoan. Tulang. Songoni akka pahupunami pacipas hamu di pangaratuan. Songoni mak. Tulang. Demikianlah kisah Mama Gardam
Berikanlah tepuk tangan bagi mereka. Kasihilah orang tuamu selagi masih ada. Dan inilah persembahan dari Air Kulim. Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada GKP Air Kulim. Drama yang singkat mengenai keinginan seorang ibu yang mungkin dalam 1 tahun itu belum ada berkumpul dengan keturunannya, dengan anak-anaknya. Jadi wajar-wajar saja ya Bapak Ibu, apalagi dalam situasi sekarang ini yang tadinya tahun 2020 kita sama sekali nggak boleh keluar dari rumah. Jadi puji Tuhan pada saat ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk merayakan Natal di tahun 2021. Jadi dengan Natal, dengan drama tersebut dapat kita ambil hikmahnya, ya kalaupun tidak bisa datang untuk Natal tahun ini, ya teleponlah orang tua kita masing-masing, terkhususnya ibu yang di sini sekarang dan juga ibu-ibu yang di rumah. Kami kasih pesan buat semua anak-anak, buat menelepon ibunya, kalau bisa sekarang, mumpung lagi ibu yang lagi cantik-cantiknya ini, itu mempersiapkan Natalnya. Itu drama Air Kulim tahun 2019, sebelum pandemi. Oh gitu, ya. Jadi persembahkan untuk Natal Ina Resort. Boleh tepuk tangannya dong. Semoga menghibur ya Ina. Hebat ya, sudah dipersiapkan dari 2019 ibu-ibu. Iya, dan ditayangkan di 2021. Itu saking hebatnya. Karena 2020 mungkin mau ditayangkan 2020, tapi karena situasi dan kondisi dunia sekarang sangat mencekam lah kita bilang ya. Jadi tidak bisa disiarkan dan tidak bisa dipublish. Jadi karena sekarang itu saking hebatnya disiapkan dan juga ibu-ibu ku tengok. Banyak yang nangis kayak ini. Iya. Boleh
Persiapannya Tunjuk juga tangan nggak yang nangis tadi siapa? Kenapa? Ada yang ada nangis tadi kelihatannya dari Oh atas. iya tadi ada dong, nangis. pasti Sedih ada. ya. Rindu, ya namanya. rindu pasti ada. Dan ibu-ibu yang cantik-cantik di depan ini kita juga berikan applause buat ibu-ibu ya, karena apa? 2 tahun ibu-ibu udah mempersiapkannya dari semua acara ini, juga sasanya. 3 jam ya? Iya 3 jam. Untuk yang 2 tahun loh, jangan salah, untuk yang 2 tahun. Jadi nggak sayang ya? Sesuai lah. Sesuai ya. Kasih sekali lagi dong applause buat ibu-ibu Ina Resort. Ya. Berikutnya. Acara berikutnya. Pemberian bakti sosial kepada masing-masing 3 keluarga dari 7 Ria Resort Pekanbaru. Bagi keluarga yang kami panggilkan nanti, mohon maju ke depan. Baiklah, kita panggil dari gereja GKPA Air Kulim. Yang pertama, Nyonya Tobing Boru Simajuntak. Yang kedua, Nyonya Pangaribuan Boru Simatupang. Yang ketiga, Nyonya Pakpahan Boru Purba. Selanjutnya kita panggilkan dari gereja HKBP Jalan Segar. Yang pertama, Nyonya Manurung Boru Hutapea. Yang kedua, Nyonya Tambunan Boru Simajuntak. Yang ketiga, Nyonya Manalu Boru Simajuntak. Yang kami panggilkan tadi silakan ke depan, Inang. Nyonya Pakpahan Boru Purba. Yang depan tadi kan nggak bisa. Baik, kita ulangin yang dari gereja Air Kulim. Yang pertama, Nyonya Tobing Boru Simajuntak, ada? Nyonya Pangaribuan Boru Simatupang, baik. Nyonya Pakpahan Boru Purba. Dan yang kedua dari gereja HKBP Jalan Segar. Yang pertama kami panggilkan Nyonya Manurung Boru Hutapea. Yang kedua Nyonya Tambunan Boru Simajuntak. Yang ketiga Nyonya Manalu Boru Simajuntak. Dan kami panggilkan dan yang tidak ada orangnya boleh digantikan sebagai perwakilan. Oh, tidak boleh diwakilkan, maaf. Dan kami mohon dan kami undang untuk menyerahkan yang pertama Amang Pendeta Belhem Rimensi Tompul, dan yang untuk menyerahkan ke GKPA Air Kulim. Dan yang kedua, Inang Pendeta Linda Boru Sibarani. Dan yang ketiga, Nyonya Pendeta Besi Tompul Boru Sianturi. Amang Pendeta Belhem Riman Sitompul menyerahkan kepada Nyonya Tobing Boru Simanjuntak. Inang Pendeta Linda Sibarani memberikan kepada Nyonya Pangaribuan Boru Simatupang. Inang Pendeta B. Sitompul Boru Sianturi menyerahkan kepada Nyonya Pakpahan Boru Purba. Tetap di tempat dulu. Tetap di tempat dulu. Tetap di tempat dulu. Tetap di tempat dulu.
Selanjutnya kami mohon kepada Amang untuk menyerahkan, yaitu kepada Amang Pendeta Bakti J. Situmorang. Yang kedua, Inang Pendeta Ruth Borusi Majuntak. Dan yang ketiga, kepada Amang Pendeta Bakti untuk menyerahkan kepada Nyonya Manurung Boru Tapea. Untuk Inang Pendeta Ruth Boru Simajuntak menyerahkan pada Nyonya Tambunan Boru Simajuntak. Kami undang Inang Sintua Insinyur S. Nababan Boru Hutajulu selaku ketua untuk memberikan kepada HKBP Jalan Segar. Berikutnya, dari HKBP Pembatuan, dari keluarga Nyonya Hasugian Boru Sinaga. Kemudian yang kedua, keluarga Nyonya Siregar Boru Simanjuntak. Dan yang ketiga, keluarga Nyonya Sianipar Boru Situmorang. Kepada keluarga kami persilakan ke depan. Dan juga dari HKBP Harapan Jaya, kepada keluarga Nyonya Hutagaol Boru Panggabean, yang kedua Nyonya Pasaribu Boru Silitonga, dan yang ketiga keluarga Nyonya Panjaitan Boru Tinambunan. Kepada keluarga kami persilakan. Kami undang kepada Pendeta Rita Simanjuntak, Bibelfro Mas Rio Sinaga, dan juga kepada Nyonya Penapitupulu Boru Siombing sebagai Wakil Ketua Inaresort Pekanbaru untuk memberikan bingkisan Natal. Kami undang kepada Pendeta Franky Pasaribu, Amang Pendeta Franky Pasaribu, Bibelfro Mas Rio Sinaga, dan juga Nyonya Penapitupulu Boru Sihombing.
Dan kami undang juga Pendeta Luxia Boru Manik, Diakones Ruslina Boru Hutapea, dan juga Nyonya Sintua Insinyur S. Tambunan Boru Panjaitan selaku Sekretaris Ina Resort Pekanbaru. Baik, kita lanjutkan dari HKBP Hang Tua. Yang pertama Nyonya Gurning Boru Sihotang. Yang kedua Nyonya Sintua Simajuntak Boru Purba. Kita panggilkan kembali dari HKBP Hang Tua. Yang pertama Nyonya Gurning Boru Sihotang. Dan yang kedua Nyonya Simajuntak Boru Purba. Kemudian dari HKBP Pandau Permai. Yang pertama Nyonya Gultom Boru Siregar. Yang kedua Nyonya Sitorus Boru Siagian. Yang ketiga Nyonya Sitanggang Boru Simajuntak. Kami panggilkan kembali dari HKBP Pandau Permai. Nyonya Gultom Boru Siregar. Yang kedua Nyonya Sitorus Boru Siagian. Yang ketiga Nyonya Sitanggang Boru Simajuntak. Selanjutnya dari HKBP Tampan. Yang pertama Nyonya Boru Gurning. Yang kedua Ade Huta Barat. Yang ketiga Nyonya Sintua LA Situmorang Boru Hutauruk. Kami persilahkan. Kami ulangi lagi dari HKBP Hang Tua. Yang pertama keluarga Nyonya Gurning Sihotang. Yang kedua keluarga Ibu Dini. Yang ketiga Nyonya Sintua Insinyur E. Simanjuntak Borus Purba. Dan kemudian dari HKBP Pandau Permai. Yang pertama keluarga Nyonya Gultom Boru Siregar. Yang kedua keluarga Nyonya Sitorus Boru Siagian. Dan yang ketiga keluarga Nyonya Sitanggang Boru Simanjuntak. Kemudian dari HKBP Tampan kami mengundang keluarga Nyonya Boru Gurning. Dan yang kedua Bapak Ade Huta Barat. Dan yang ketiga keluarga Nyonya Sintua LA Situmorang Boru Hutahuruk. Kami mengundang kepada Amang dan Ibu untuk memberikan bingkisannya, bansosnya. Ibu Pendeta Don Lastaria Boru Simatupang, Nyonya Pasaribu Boru Sibarani selaku Bendahara Ina Resort, Bapak Pendeta Maston Hutasoid, Nyonya Sintua AKBP Tambrin Situmorang Boru Damanik mewakili Seksi Dana, Guru Huria Darmot Sitompul, Bapak Pendeta Olo Berutu, Ibu Nyonya Silalahi Boru Sidabutar mewakili Padus Ina Resort, dan juga Sintua JHD Siregar mewakili Bestur Resort.
kepada Nyonya Sinaga Boru Aritonang, kepada Bapak Situa CHD Siregar, kami panggilkan Ibu Ketua kami untuk menyerahkan yang satu lagi. Terima kasih kepada keluarga yang menerima bakti sosial. Acara berikutnya adalah pemberian ucapan syukur kepada Pangula Nagok dan Bestur Resort Pekanbaru. Kami mohonkan kepada Bapak Ibu agar menunggu sebentar, acara kita belum ditutup. Mohon perhatiannya kepada ibu-ibu, apabila konsumsi sudah diberikan, baiklah kita menunggu sebentar di tempat duduk kita masing-masing, karena acara kita belum ditutup. Baiklah. Inilah nama-nama penerima ucapan syukur Pangula, Nagok Tiki, dan Bestur Resort. Kami panggilkan yang pertama Amang Pendeta Belherimen Sitompul dari HKBP Pekanbaru Kota. Kemudian Amang Pendeta Bakti J. Situmorang MTH dari HKBP Pekanbaru Kota. Dan yang ketiga Inang Pendeta Rita H. Boru Simajunta STH HKBP Pekanbaru Kota. Amang Pendeta Maston Hutasoid dari HKBP Pekanbaru Kota. Pendeta Linda Boru Sibarani HKBP Jalan Segar. Inang Pendeta Don Lastaria Boru Simatupang dari HKBP Harapan Jaya. Dan yang ketujuh Pendeta Ruth Boru Simajuntak dari GKP Air Kulim. Berikutnya Amang Pendeta Olo Berutu dari HKBP Pembatuan. Yang kesembilan Pendeta Luxia Boru Manik HKBP Pandau. Amang Pendeta Franky Pasaribu dari HKBP Tampan. Yang ke-11 GR Darmot Sitompul HKBP Pekanbaru. Yang ke-12 Ibu Diakones Ruslina Borhutapea dari HKBP Pekanbaru. Yang ke-13 Inang Bibel Pro Mas Rio Sinaga dari HKBP Pekanbaru. Kami mengundang Ibu Ketua Ina Resort Pekanbaru, Sekretaris Ina Resort Pekanbaru,
bendahara, ibu ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara Ina Resort Pekanbaru untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Pangulan Nagok Tiki. Terima kasih buat Bapak Ibu. Berikutnya, Ina Resort akan memberikan bingkisan juga kepada Best to Resort. Kepada Bapak Sintua JHD Siregar, kami undang ke depan. Bapak Sintua M. Manurung, Sintua Dewe Siahaan, berikutnya Sintua T. Sinaga, kemudian Sintua PM Simanjuntak, berikutnya Sintua AG Munte, berikutnya Sintua HA Manalu, dan yang terakhir Sintua B. Hasibuan. Kepada nama-nama yang kami panggil, kami undang untuk ke depan. Baik, kami ulangi kembali kepada Best to Resort. Yang pertama, Sintua JHD Siregar. Yang kedua, Sintua M. Manurung. Yang ketiga, Sintua Dewe Sihaan. Yang keempat, Sintua T. Sinaga. Yang kelima, Sintua PM Simajuntak. Yang keenam, Sintua AG Munte. Yang ketujuh, Sintua HA Manalu. Dan yang terakhir Sintua B. Hasibuan. Kami harapkan ke depan. Kami mengundang ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris untuk memberikan bingkisan Natalnya. Bapak dan Ibu yang tercinta, selesailah acara perayaan Advent dan Natal Ina Resort HKBP Pekanbaru 2021. Sebelum kita tutup acara ini, kami mohon kepada kita yang masih ada di dalam gereja ini. Sekali lagi, kami mohon kepada Bapak atau Ibu-ibu yang masih berada di dalam gereja ini untuk duduk sejenak. Kita berdoa.
Untuk doa penutup kami mengundang Inang Pendeta Linda Boru Sibarani. Dan sekaligus doa makan. Ya, tapahom mas tokin na manginang. Perlu mo biakay na namin na dipudi. Hudul may tas tokin na sa tatutup acara Natal ta di bagasa tangyang. Martangyang mahita. Melihat tema di huale Tuhan. Iborngin nauli na pinasahak mo di hami di tikion. Boy dipakai hami tikion. Laho merayakan Advent Natal ina saresot di Pekanbaruan. Tuhan marlas ni roa hami, jala upangidu hami tuho, caloma angka pujian, na upasat tami tu adopamu bain sangap di kuarmu. Jala aka liturgi, soalnya aka drama, ede, vokal grup sudah tahe persembahan nahu patudu kami naking, gabe bohal may di hami, lapapos roa nami mengadopi ngulu nami, terlumobi mai di masa-masa pandemi COVID na sedang adong do penuaing jalapos rohanami Tuhan ditikina hatop boy Tuhan hami di bagasan lasing roha mangruti ulaun nami di bagasan hai pason li Tuhan mau lihat tema diho leon hoa kapanitia na burju jalan ringgas songoni na mga tiki boy Tuhan at caron mardala do dengan pasu-pasu manang nasida saluhu na lehon las ni roha tingolu sigano pari songoni nang diak kaparianak konon lituan debata amanami songoni do hatam nang hutangok kami nak pinasa na posom padita nami pasu-pasuhon may gabi barita nauli di tonga-tonga ningulu nami sudi hami Tuhan na marpungu dengan anon dohot nong mulak noaing pasahat time madangi doto dinami tuho marsangap magwarong marhite ulaw nami di Boronginon. Nunga radisi panganon na pinatupan ni panitia nami. Alin Tuhan pasu-pasu may makoronggogo hay pasu pamatang nami. Samargogo hami law mamuji pasangap pon gowarmo. Pasu-pasu mahami ramoti nang namulak behami an tuganuk bagas nami di bagasan hahi pasod dohot las ni roha. Pajuk pakon hami musedia ketikin neng ro di bagasa kahi pasod dak kurang manangaha. Melutung adong akan nahurang Tuhan diakka pakatayo di pampainan nami, di pangulon nami, di perjupangan nami, selama di inganano di bagas coromon, sai marpamuati maroham di hami. Jalo matang yang nami, marite Yesus Kristus Tuhan nami. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dot persoalan itu di perbadia ma, madongani hita saluhutna. Amin. Horas madi hita. Selesailah rangkaian acara kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Pangula Nagotiki atas kehadirannya dan juga kepada panitia, seluruh panitia Ina Resort dan juga kepada seluruh ibu-ibu sepekanbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di Natal berikutnya tahun 2022. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Tuhan Yesus memberkati.